Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani dengan NPM 2117051096 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan pengelompokan jenis set instruksi. Di mana jenis-jenis set instruksi adalah pengelolaan data, yaitu instruksi-instruksi aritmatika dan logika. Yang kedua, penyimpanan data, di mana ada memori. Yang ketiga, perpindahan data, yaitu instruksi input dan output. Yang terakhir, kontrol, yaitu instruksi pemeriksaan dan percabangan. Tipe-tipe operasi pada set instruksi. Yang pertama, transfer data, yaitu menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Selanjutnya, menetapkan panjang data yang dipindahkan. Selanjutnya, menetapkan mode pengalamatan. Terus, tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah memindahkan data dari suatu lokasi ke lokasi lain, dan apabila memori dilibatkan akan menetapkan alamat memori dan mengalamatkan transformasi alamat memori virtual ke dalam alamat memori aktual dan mengawali pembaca atau penulisan memori. Selanjutnya, operasi set instruksi untuk transfer data, yaitu ada move atau memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Selanjutnya ada store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Selanjutnya ada load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Selanjutnya ada exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Selanjutnya ada clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Selanjutnya ada set, memindahkan word 1 ke tujuan. Selanjutnya ada push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Selanjutnya ada pop, memindahkan word dari bagian paling atas ke sumber. Selanjutnya ada arithmetic, yaitu tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmetik. Yang pertama ada transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua, melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga, men-set kode-kode, kondisi, atau flag. Operasi set instruksi untuk aritmetik. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya ada absolute, negatif, diskrement, dan increment. Untuk nomor 5-8 merupakan instruksi operasi tunggal. Selanjutnya ada logical, di mana tindakan CPU sama dengan aritmatika. Operasi set instruksi untuk operasi logika ada AND, OR, NOT, dan XOR. Selanjutnya ada conference, yaitu melakukan perbandingan logika. Yang selanjutnya ada tes, menguji kondisi tertentu. Selanjutnya ada shift, menggeser ke kiri atau ke kanan, menyebabkan konstanta pada ujung bit. Yang terakhir ada rotate, operasi menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Selanjutnya ada conversion, di mana tindakan CPU sama dengan aritmetik dan logika, instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Misalnya, mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk konversi yaitu translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Selanjutnya ada input-output, di mana operasi set instruksi untuk input-output meliputi input, memindahkan data dari perangkat input-output tertentu ke tujuan,
Output memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input-output. Start input-output memindahkan instruksi prosesor input-output untuk mengawali operasi input-output. Selanjutnya ada tes input-output memindahkan informasi dari sistem input-output ke tujuan. Selanjutnya ada sistem control, merupakan instruksi khusus privilege instruction yang hanya bisa dieksekusi di saat prosesor dalam keadaan khusus. Selanjutnya ada transfer control, di mana di sini terdapat beberapa. Yang pertama ada jump atau cabang, pemindahan tidak bersayap dan memuat PC dengan alamat tertentu. Yang kedua, jump bersyarat, yaitu menguji persyaratan tertentu dan membuat PC dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung dari persyaratan. Selanjutnya ada jump breed, melompat ke alamat tertentu. Selanjutnya ada return, menggantikan isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Selanjutnya ada action, mengambil operation dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Selanjutnya ada skip, menambahkan PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Selanjutnya ada skip bersyarat, yaitu melompat atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan pada persyaratan. Yang selanjutnya ada halt, menghentikan eksekusi program. Selanjutnya ada wait atau hold, melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Yang terakhir ada no operation, yaitu tidak ada operasi yang dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.